Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita menanggapi buku Islamic Invasion yang ditulis oleh Robert Murray, seorang misionaris dari Amerika Serikat. Ada lagi yang dikatakan oleh pakar Kristen, yaitu Dr. Arnold Meyer, seorang profesor teologi dari Universitas Zurich, dalam bukunya Yesus or Paul halaman 122 diterbitkan Harper and Brothers New York sebagai berikut. Bila mana agama Kristen itu diartikan sebagai kepercayaan Isa Al-Masih sebagai anak Tuhan dan tidak termasuk di dalam manusia bumi, tetapi yang hidup dengan keilahian dan kemuliaannya turun dari langit ke bumi dan masuk ke dalam manusia serta membentuk manusia dengan perantaraan seorang perawan yang dapat menebus dosa manusia dengan darahnya sendiri di kayu palang salib, kemudian bangkit dari kematiannya lalu diangkat di sebelah kanan Tuhan, menjadi Tuhan sebagaimana dipercayai oleh orang yang yakin padanya dan mendengar doa-doa mereka serta memimpin mereka yang selanjutnya tinggal dan bekerja sendiri di kalangan mereka masing-masing, akan turun lagi bersama awan dari langit untuk menghakimi dunia, akan merobohkan segenap musuh Tuhan dan akan membawa umat beserta dirinya ke istana cahaya langit, sehingga mereka akan menjadi seperti tubuhnya yang mulia. Bila hal ini disebut agama Kristen, maka kekristenan semacam itu adalah yang direka oleh Santo Paulus dan bukannya oleh Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Ada satu lagi di dalam bukunya Christian Beginnings jilid 2 halaman 187, seorang pakar Kristen Morton Scott Enslin menulis tentang agama Kristen sebagai berikut. Tetapi perpindahan dari tanah Yahudi ke tempat orang-orang awam telah membuat perubahan yang lebih radikal lagi. Tidak saja gerakan itu cepat menjadi suatu agama yang terpisah dan berbeda dengan agama Yahudi, tetapi risalah itu diterjemahkan dalam istilah-istilah yang dapat dipahami serta cocok bagi pendengar yang awam. Maka jadilah agama tersebut menjadi semakin lama semakin menjadi kultus yang lain, penuh pertentangan dalam dirinya. Pada permulaan abad kedua dan mungkin lebih awal lagi, ini telah menjadi satu dari kultus Yunani Timur yang menawarkan keselamatan dari para pemeluk-pemeluknya melalui junjungannya yang dipertuhankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan orang-orang yang dengan sengaja mengubah isi dan maksud kitab suci dengan menambah
atau mengurangi atau menghilangkan ayat-ayat di dalam kitab suci sebagai berikut. Maka celaka sekali, bismillahirrahmanirrahim, maka celaka sekali orang yang menulis dengan tangan mereka lalu berkata ini adalah dari Allah, agar mereka memperoleh harga yang rendah sebagai pengganti ini. Maka celaka sekali mereka karena apa yang mereka tulis dengan tangan mereka, dan celaka sekali mereka karena apa yang mereka usahakan. Jadi masalahnya bukanlah kaum muslim yang berusaha untuk mencegah setiap percobaan membandingkan Yesus Kristus yang Alkitabiah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang Al-Qur'aniyah, dengan menuduh Alkitab itu korup dan salah. Justru sebaliknya, kami umat muslim bukan hanya membandingkan, tetapi malah ingin menyandingkan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Isa Al-Masih Alaihi Wasallam yang disebut sebagai Yesus Kristus. Namun memang orang-orang pakar ahli Kristen sendirilah yang mengungkap kesalahan dan kekorupan perjanjian baru yang sekarang ini. Tetapi sepanjang ayat-ayat Injil dari Nabi Yesus Kristus alaihi salam yang diterimanya dari Tuhan yang Maha Esa yang mengutusnya, tetaplah suatu kebenaran yang terus benar dan bersesuaian dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Oleh karena dari sumber yang sama, marilah kita perhatikan contoh berikut ini. Ayat-ayat tauhid di dalam Alkitab terdapat di dalam surat Nabi Daud, yaitu 2 Samuel 7:22, Mazmur 86 ayat 8. Kemudian Nabi Sulaiman juga terdapat di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 23. Kemudian juga surat Yesaya 43 ayat 10 dan 11, Yesaya 44 ayat 6, Yesaya 45 ayat 5 dan 6, Yesaya 46 ayat 9. Juga dari Nabi Musa itu dalam Ulangan 4 ayat 35, Ulangan 6 ayat 4, Ulangan 32 ayat 39. Kemudian dari Yesus Kristus sendiri juga menyatakan keesaan Allah, keesaan Tuhan, yaitu di dalam Markus 12 ayat 29, Yohanes 5 ayat 30. Demikian kajian kita saat ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.